Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Kekudusan memainkan peran sentral di dalam gereja. Gereja yang kudus merupakan salah satu dari atribut gereja, selain satu, Katolik, dan Apostolik. Gereja diakui kudus di dalam pengakuan iman rasuli. Di dalam pengakuan tersebut tertulis, aku percaya gereja yang kudus dan Gereja yang kudus menyiratkan bahwa sifat kudus ada pada dirinya. Sifat ini menekankan adanya kekudusan yang dinyatakan oleh gereja. Namun, jika melihat di dalam kenyataan, gereja tentu tidak lepas dari dosa-dosa dan kelemahan yang tampak oleh umatnya, baik secara individual maupun secara komunal. Dosa dan kelemahan ini seolah-olah dapat menyamarkan atribut gereja yang kudus. Gereja dapat dianggap kehilangan atribut kekudusannya. Paul Apfis menggambarkan realitas gereja yang terjadi di sepanjang sejarah yang ia sebut sebagai teodisi gerejawi, untuk menggambarkan kejahatan-kejahatan yang ada di dalam gereja. Menurutnya, gereja memiliki identitas yang berharga di dalam panggilannya. Di sisi lain, gereja juga identik dengan kegagalan, kebodohan, dosa, kesalahan, dan bahkan kejahatan yang secara terang-terangan dilakukan sepanjang sejarah. Oleh sebab itu, Apfis menyebutnya sebagai teodisi. Berkaitan dengan hal ini, Miroslav Volf juga menggambarkan kerusakan iman orang percaya di dalam gereja yang disebabkan oleh 3 faktor, yakni daya tarik godaan, kekuatan sistem, dan juga iman yang disalahartikan. Gereja senantiasa berhadapan-hadapan dengan godaan yang mengaburkan peran panggilannya. Bahkan gereja juga dapat mengokohkan suatu bentuk sistem yang keliru dalam pelaksanaannya, yang ternyata berdampak pada penafsiran pengajaran iman yang menyimpang. Itulah sebabnya Randolph Crum Miller menuliskan beberapa daftar kelemahan yang dimiliki oleh gereja, seperti institusionalisme yang ekstrim, anti-oikumenis, atomisme parokial, sentralisasi, eksklusivisme, diskriminasi rasis, kebingungan di dalam program pendidikan terkait pengajaran, maupun tidak relevan dan tanggap dengan isu-isu sosial pada masa kini. Daftar tersebut semakin menunjukkan terdapat kelemahan dan kekurangan yang tidak terhindarkan pada gereja. Ketidaksempurnaan tersebut berdampak pada arah panggilannya ke dalam maupun ketika gereja dipanggil untuk bersaksi keluar. Kekudusan gereja tidak dapat terlepas dari dosa-dosa yang dilakukan di dalamnya. Karl Rahner menyebut adanya fakta tentang gereja orang berdosa. Namun, fakta ini tidaklah menempati tempat yang menonjol dalam diskusi teologi, karena sudah jelas merupakan pergumulan dan pengalaman sehari-hari di dalam bergereja. Umat Kristen akan senantiasa melihat kekudusan gereja yang bertemu dengan pengalaman ketidakkudusan di dalam gereja itu sendiri. Bahkan Rahner mengajak untuk merenungkan lebih lanjut tentang pendosa yang berada di dalam gereja. Menurutnya, jika anggota-anggota gereja
adalah orang yang berdosa dan tetap menjadi anggota, gereja dengan sendirinya disebut berdosa. Lebih lanjut, Rahner menyebut gereja yang berdosa bukan sekedar kesimpulan dari pengalaman, melainkan menjadi bagian dari kredo. Gereja mendapatkan pengakuan yang wajar bahwa dirinya tidak dapat lepas dari kondisi yang berdosa. Richard Lehnen yang menulis tentang eklesiologi tentang Karl Rahner berkomentar bahwa pemikiran Rahner tentang keberdosaan gereja bukan pada kegagalan individu, tetapi lebih kepada kegagalan gereja secara menyeluruh. Keberdosaan gereja terjadi di dalam aspek komunal yang merupakan esensi dari gereja itu sendiri. Individu-individu yang bersatu di dalam komunitas yang gagal menjalankan panggilan gerejawi. Berdasarkan diskursus tentang kelemahan dan dosa yang dimiliki oleh gereja, maka kondisi ini menjadi bentur dengan atribut kudus yang dimiliki oleh gereja. Gereja seolah-olah sedang melenyapkan atribut kekudusannya. Anggapan gereja yang berdosa dan kelemahan-kelemahan gereja menjadi halangan untuk melihat atribut gereja yang kudus di dalam penggambarannya di dunia. Di sisi lain, pandangan reform mengakui kekudusan gereja. Namun hal ini dilihat dari natur gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan. Pandangan ini menyatakan gereja tidak hanya yang ada saat ini di dalam dunia, melainkan juga kelak. Louis Berkhof misalnya menyetujui bahwa gereja yang kudus juga tampak pada gereja yang kelihatan. Gereja yang kudus bukanlah gereja yang kelak saja, melainkan juga yang di sini dan saat ini. Pandangan kini dan kelak dapat membantu untuk melihat atribut gereja yang kudus, meskipun berada di dalam realitas gereja yang penuh dosa dan kelemahan. Namun, berdasarkan kondisi yang ada, atribut kekudusan dapat mengalami kondisi yang kabur, tanda kutip kabur, jika tidak memiliki rumusan yang jelas. Padahal, diskusi tentang atribut gereja yang kudus tetap perlu dilanjutkan. John Webster menyesalkan jika di dalam eklesiologi oikumenis modern saat ini, atribut kekudusan relatif sedikit untuk dibahas. Sedangkan atribut kekudusan gereja sebenarnya justru menggema di dalam ranah eklesiologi dari tradisi Protestan. Meskipun tradisi Protestan mengakui kekudusan gereja, tetapi seringkali disalah mengerti karena pembahasannya hanya berhenti di seputar atribut tanpa mengaitkan dengan dimensi sifat gereja yang lain. Akibatnya, jika menghadapi diskursus mengenai gereja yang lemah dan berdosa, timbullah semacam bias. Menurut pandangan saya, hal ini memerlukan kajian lebih lanjut dengan mempercakapkan atribut gereja dengan dimensi eklesiologi yang lain, dengan tujuan untuk mendefinisikan dan mendiskusikan kembali gereja dan atributnya. Jika demikian, bagaimana seharusnya menjelaskan penggambaran atribut gereja yang kudus? Atribut gereja yang kudus seharusnya tidak dilihat berdasarkan kelemahan dan dosa yang terjadi pada umatnya di dalam dunia ini, melainkan dipandang dari perspektif pekerjaan Allah yang menguduskan gerejanya. Di dalam video ini, saya menawarkan sebuah pemahaman tentang cara memandang atribut gereja yang kudus, yakni dengan mempercakapkannya dengan dimensi-dimensi eklesiologis untuk melihat Allah yang bekerja menguduskan gerejanya. Melalui metode analisis isi telaah literatur, baik buku maupun artikel ilmiah, saya menemukan pemahaman yang lebih utuh mengenai gereja yang kudus. Pertama, atribut gereja yang kudus disajikan secara utuh. Kedua, saya memaparkan dialektika atribut kudus dengan dimensi eklesiologis ideal konkret maupun eskatologis. Ketiga, atribut gereja yang kudus harus terkait dengan panggilan gereja itu sendiri. Saya berharap video ini dapat bersumbangsi kepada ranah diskusi eklesiologi dalam teologi, khususnya dalam atribut kudus sebuah gereja. Kemudian, diskusi dalam kerangka teologis ini dapat menjadi dasar bagi gereja untuk menyadari atributnya yang kudus di dalam pekerjaan Allah yang sedang menguduskan gerejanya, sehingga umat lebih dapat mengasihi tubuhnya
sebagaimana Ia mengasihi umat-Nya di tengah-tengah kelemahan yang terjadi. Di pihak lain, saya mengajak saudara-saudara tidak terjebak di dalam tindakan yang berujung sebuah kompromi. Pengudusan gereja senantiasa memiliki kaitan dengan atribut kudus yang dimilikinya. Joas Adiprasetya menjelaskan bahwa gereja mempertahankan dan menegaskan jati dirinya melalui tanda-tanda gereja atau nota ecclesiae atau atribut-atribut gereja, proprietates ecclesiae. Artinya, gereja memiliki identitas yang kudus. Kondisi dan keadaan gereja di dalam dunia merepresentasikan umatnya yang penuh kelemahan dan dosa, membuat atribut kudus menjadi samar dipandang. Oleh karena itu, pembedaan antara esensi dan tujuan diperlukan untuk menghindari penjelasan yang bercampur aduk. Gereja yang kudus dapat ditinjau dari dimensi eklesiologi, ontologis, teleologis. Gereja memerlukan pendekatan yang khas untuk membedakan antara dimensi eklesiologi ontologis atau esensi gereja dengan dimensi eklesiologis teleologis atau tujuan gereja. Esensi dan tujuan merupakan dua hal yang berbeda ketika melihat gereja. Diskusi esensi atribut gereja yang kudus tidak dapat dicampur adukan dengan tujuan gereja yang mana terdapat umatnya yang sedang berjuang di dalam pengudusan hidup. Kesadaran umat yang sedang jatuh bangun di dalam menjaga kekudusan perlu dibedakan dari natur gereja itu sendiri. Pembedaan ini bukan bersifat memisahkan, tetapi mengarahkan ke dalam pemahaman gereja yang kudus karena terkait dengan atribut Allah yang kudus. Tentunya, hal ini tidak terlepas dari umatnya yang sedang dalam pengudusan. Meskipun demikian, antara apa itu gereja dan apa yang dilakukan oleh gereja tidak serta-merta terpisah begitu saja. Gereja dan umatnya adalah kepemilikan Allah yang tidak dapat dipisahkan. Esensi dan tujuan gereja merupakan sesuatu yang dapat dipercakapkan. Kejelasan percakapan ini dibutuhkan sehingga kita dapat memiliki pengertian dasar yang kuat untuk menunjukkan atribut gereja yang berkaitan dengan ranah pergerakannya. Johannes Calvin menunjukkan adanya pembedaan di dalam atribut kudus gereja. Menurut Calvin, gereja itu kudus, tetapi dalam pengertian belum sempurna. Gereja mengalami sebuah kemajuan dari hari ke hari, tetapi belum mencapai kekudusan yang bersifat akhir. Calvin melihat atribut gereja yang kudus sebagai sebuah pergumulan umat yang berjuang untuk hidup kudus. Kekudusan gereja terkait dengan pengudusan yang dialami oleh umatnya. Meskipun Calvin melihat kekudusan gereja sebagai hal yang belum sempurna, tampaknya perlu ada kondisi ontologis yang menjelaskan esensi bahwa status gereja itu tetaplah bersifat kudus atau kehilangan atribut kudusnya. Calvin tidak memisahkan ontologis dan teleologi dalam aspek kekudusan gereja. Atribut kekudusan adalah aspek yang sudah ada pada gereja itu sendiri, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Kekudusan tetap menjadi hal penting, tetapi dapat seolah-olah kehilangan ciri khasnya jika berjumpa dengan kondisi jatuh bangun pergumulan umatnya. Pandangan Calvin ini sangatlah tepat untuk menjawab pergumulan tentang atribut kekudusan pada gereja, walaupun perlu penjelasan lebih lanjut terkait dengan kelemahan dan dosa pada gereja. Pembahasan atribut gereja yang kudus tetap perlu mendapatkan tempat untuk penjelasan yang utuh, untuk menegaskan karakteristik dari gereja itu sendiri. Pendeta Billy Kristanto menekankan bahwa atribut kekudusan pada gereja adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Kekudusan menjadi ciri khas dari gereja. Itulah mengapa sejak awal di dalam iman pengakuan rasuli ditegaskan bahwa gereja itu kudus. Pengakuan ini menjadi signifikan sepanjang zaman untuk menyatakan identitas gereja yang menghadapi perubahan yang terjadi di dunia ini. G.C. van Nieuwkerk menjelaskan bahwa pengakuan ini langgeng dan tetap berlaku hingga saat ini. Setiap kali pengakuan ini dideklarasikan, kita mendengar, "Aku percaya gereja yang kudus," Credo Sanctam Ecclesiastem.
yang menegaskan bahwa gereja dan kudus sangat berhubungan erat sehingga dapat disebut gereja kudus. Ketika umatnya mengucapkan pengakuan, terdapat anggapan berdasarkan pengamatan di dalam realitas dunia bahwa gereja juga penuh pergumulan di dalam menjaga kekudusan. Padahal, esensi gereja yang kudus sebagai atribut bukanlah sesuatu yang hanya bersifat subjektif empiris yang dapat berubah sesuai dengan konteks zaman maupun kondisi jatuh bangunnya umat. Atribut kudus pada gereja adalah paten. Realitas umat dan gereja tidak dapat dipisahkan dari Allah yang memilikinya. Gereja tidak dapat terpisah dari pribadi yang menghendaki gereja itu harus ada di dalam dunia. Gereja dan Allah tidak dapat dipisahkan. Kekudusan gereja berkait dengan kekudusan yang dimiliki oleh Allah. Billy Kristanto menjelaskan, kekudusan pertama-tama ada untuk merujuk pada Allah yang kemudian dihadirkan di dalam gerejanya. Senada dengan argumen tersebut, Van Nitfrik menjelaskan bahwa pemahaman atribut menjadi suatu fondasi dasar yang sempurna dan melampaui kebergantungan kepada sifat-sifat istimewa yang dimiliki oleh gereja, yakni terkait dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Gereja ada di dalam dunia karena inisiasi Allah sendiri yang kudus. Ia ingin kekudusannya juga dimiliki oleh gerejanya, yakni umat kepunyaannya yang berdosa dan dikhususkan untuk menjadi kudus berdasarkan panggilan dan pemilihan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Hal ini mirip dengan Israel yang merupakan umat yang kudus. Demikian pula gereja diinginkannya untuk memiliki jemaat yang kudus. Berdasarkan atribut yang dimiliki oleh Allah, gereja dapat menegaskan jati dirinya sebagai gereja yang kudus. Gereja yang kudus juga merujuk kepada tindakan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Van der Kooi dan Van den Brink menegaskan bahwa gereja menjadi kudus bukan karena kualitas orang-orang percaya yang ada di dalamnya, melainkan karena gereja menerima identitas di dalam kesatuannya dengan Kristus. Identitas kesatuan umat di dalam Kristus membuat gereja menjadi kudus. Sehubungan dengan ini, Billy Kristanto melihat keterkaitan kekudusan gereja dan Kristus. Gereja menjadi kudus karena merupakan tempat di mana Kristus menyatakan kekudusan yang Allah kehendaki. Melalui Kristus, Allah menyatakan kekudusannya di dalam gereja. Kekudusan itu dinyatakan pada jabatan keimaman Kristus yang dikerjakan olehnya sebagai korban yang menguduskan dirinya untuk rela mati bagi umatnya. Pembicaraan gereja yang kudus harus terkait dengan pelayanan Kristus sebagai kepala gereja. Louis Berkhof melihat gereja yang kudus mendapatkan tempatnya secara objektif di dalam Kristus. Para anggota gereja dikuduskan menjadi persekutuan orang-orang kudus di dalam Kristus, yang kemudian mereka dipanggil untuk memperaksikan kekudusan Allah di dalam dunia. Dengan demikian, gereja tetaplah mendapatkan atribut yang kudus karena Allah yang menghendaki gereja adalah kudus adanya. Selanjutnya, gereja menjadi kudus karena dikuduskan di dalam Kristus yang adalah Sang Kepala Gereja. Gereja yang kudus tidak hanya dapat dilihat berdasarkan realitas umat maupun pergumulannya saja, melainkan harus terkait dengan Allah yang menghendaki gereja ada di dalam dunia ini. Namun, bagaimanakah dengan kenyataan bahwa gereja tetaplah memiliki kelemahan, keberdosaan, dan hal-hal yang tidak ideal sesuai dengan atribut kekudusannya? Dalam video-video berikutnya, kita akan melanjutkan tema ini dengan memaparkan dimensi ideal konkret atau eskatologis, lalu pengudusan di mana gereja dikuduskan dan menguduskan, serta diakhiri dengan kesimpulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.